my friend in Indonesia, now you need to listen to my dad because the coronavirus is very bad. It's killing a lot of people in Indonesia. So now you have to listen what my daddy said about coronavirus. Salah satunya adalah dengan membentuk herd immunity. Hal ini bertujuan agar Indonesia semakin cepat untuk mencapai target herd immunity pada 2022 nanti. Ya, lalu sejauh mana herd immunity ini pasca vaksin, kita akan langsung terhubung dengan epidemiologi Griffith University, Mas Feby Dwi Ramadi. Mas Feby, langsung saja, ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah termasuk program vaksinasi COVID-19 untuk bisa mencapai herd immunity di tahun 2022. Lalu juga mulai hari ini PPKM skala mikro juga diberlakukan. Menurut dari kacamata Anda, seperti apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk bisa menekan angka COVID-19 di Indonesia? Jadi begini Mas ya, jadi Mas Jaya dan Mbak Dia, jadi yang paling penting adalah kita harus memahami bagaimana kita bisa menangani virus ini dengan baik. Jadi memang betul yang sudah dilakukan oleh pemerintah bahwa kita harus melakukan dari berbagai macam upaya, termasuk dari vaksinasi dan juga tentunya dengan PPKM skala mikro. Cuman yang paling penting adalah kalau tadi Mas Jaya berbicara tentang herd immunity, sampai sejauh ini belum ada yang namanya buku panduan COVID-19. Ya, kalau kita bicara campak misalkan, itu diperlukan 95% dari total populasi yang untuk divaksinasi baru terbentuk yang namanya populasi immunity atau herd immunity. Kalau kita bicara polio misalkan, penyakit polio, itu dibutuhkan sekitar 80% seluruh penduduk ya untuk nanti akhirnya bisa membentuk yang namanya herd immunity. Nah, kalau kita berbicara tentang COVID-19, ini kan penyakit baru. Jadi sampai sejauh ini belum ada penelitian yang mengatakan berapa sebenarnya persentase populasi yang diperlukan sehingga herd immunity itu bisa dicapai. Terlebih lagi kalau kita bicara tentang jenis vaksin yang dipakai, karena ada berbagai macam. Di Indonesia kita pakai Sinovac. Juga kaitannya tentang prioritas penduduk yang akan divaksinasi. Di Indonesia misalkan dia mendahulukan orang-orang muda. Sementara di Australia, di tempat kami di sini tinggal, didahulukan orang-orang yang tua. Jadi berbeda sistem prioritas skala prioritasnya di setiap negara. Namun demikian Mas Jaya, kalau ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus terus menyampaikan semangat positif ya, karena Menkes sudah mengatakan bahwa akan mencapai sekitar 180 juta populasi yang akan bisa divaksinasi sampai 1,5 tahun. Ya, ini sebenarnya sebuah angka yang sangat fenomenal sebenarnya kalau kita bisa mencapai itu. Nah, yang paling penting juga adalah kita harus pahami bahwa vaksinasi itu bukan, dan ini sering saya sampaikan, bahwa vaksinasi itu bukan adalah satu-satunya jalan. Kita harus tetap melakukan yang namanya 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan pemerintah juga harus tetap melakukan 3T dan I, ya, treating, testing, tracing, dan isolasi. Nah, ini kan adalah jadi harus satu paket, demikian Mas Jaya. Jadi tidak bisa satu-satu. Kalau kita bicara bagaimana kita bisa mengurangi betul-betul mengeliminasi virus COVID-19 ini dengan baik di Indonesia. Demikian Mas Jaya. Mas Feby, tapi kan pemerintah Indonesia sudah menentukan bahwa Indonesia sudah memilih vaksin Sinovac untuk proses vaksinasinya. Dalam penelitian terakhir disebutkan bahwa efikasi sudah mencapai 65,3%. Dengan angka ini seperti apa seharusnya kita meyakinkan masyarakat bahwa ini sudah sangat mujur untuk digunakan? Ya, sebenarnya karena bicara vaksin itu memang tidak tidak hitam putih ya, karena kita bicara tentang apa yang ada gitu kan. Sekarang kalau kita tidak bisa ideal posisinya adalah kita harus berbicara tentang realitanya yang apa yang ada. Misalkan dalam hal ini adalah bahwa vaksin yang ada di Indonesia adalah vaksin Sinovac yang dimana efikasinya itu sekitar 60%, 63% dan seterusnya. Namun yang perlu yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa ketika 65% itu efikasi itu masih lebih baik, jauh lebih baik ketimbang tidak divaksinasi sama sekali.
Sehingga akhirnya kita tetap perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa vaksinasi ini adalah, apalagi sudah dari MUI ya, sudah dikatakan ini halal, dan sudah dikatakan bahwa ini aman dan seterusnya, maka ini sudah tanggung jawab ini sudah oleh pemerintah, sehingga akhirnya masyarakat di sini perlu untuk bisa menerima apa yang akan di keputusan yang kalau diambil pemerintah dalam ini adalah menggunakan Sinovac sebagai vaksin. Makanya sebenarnya dalam hal ini perlu juga dilibatkan. Saya juga menyampaikan kepada teman-teman media, perlu melibatkan tidak hanya ahli epidemiologi, tapi kita juga perlu melibatkan ahli-ahli behavioral, ahli perilaku manusia. Karena bicara vaksinasi, ya dari dulu misalkan kita bicara tentang health belief model atau bagaimana model-model perilaku manusia itu berbeda-beda. Ada orang yang mengatakan bahwa saya ingin divaksinasi, ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak ingin divaksinasi, dan seterusnya. Nah, ini akhirnya kita memerlukan ya terobosan-terobosan ya, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mereka juga memiliki peran yang sangat penting. Ya bayangkan ya kalau kita bisa membuat sebuah herd immunity ya dalam waktu 1,5 tahun atau katakanlah 2 tahun. Ya ada berapa nyawa yang bisa kita selamatkan? Ya kita sekarang sudah tembus 1 juta yang terkena virus. Belum lagi kita berbicara Mbak Dia, belum lagi kita berbicara tentang mental health issue-nya. Ya bahwa semua orang yang ada di Indonesia, kalau saya boleh mengatakan, kita semuanya adalah survivors COVID-19. Kita semuanya adalah terdampak COVID-19. Terlepas apakah kita terkena langsung virusnya atau kita hanya terkena dari berita tiap hari kita bicara tentang COVID, lalu ada orang yang meninggal, ya saudara kita yang meninggal, saudara kita yang terkena, maka ini akan mempengaruhi sebenarnya secara mental. Nah sebenarnya itu juga satu hal yang perlu diperhatikan juga. Jadi tidak hanya bicara tentang vaksinasi, ya sekarang apalagi kita sudah bicara tentang PPKM skala mikro, dan tentunya ini akan berdampak kepada perekonomian. Nah ini juga harus dipastikan, dan memang berdasarkan undang-undang kekarantinaan, pemerintah itu memiliki kewajiban ya untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar dari masyarakat itu terpenuhi. Tapi juga yang perlu diperhatikan, masyarakat juga memiliki kewajiban. Jadi harus dua sisi. Jadi ada hak dan kewajiban. Demikian Mbak Dia. Mas Feby, Anda tadi sempat menyinggung terkait dengan 3T, terkait dengan pelaksanaan dari PPKM skala mikro yang saat ini skalanya lebih kecil lagi begitu. Setelah beberapa waktu lalu skalanya lebih besar begitu. Anda menilai 3T penerapannya di Indonesia seperti apa Mas? Mengingat juga PPKM saat ini dilakukan di upaya skala yang paling kecil di tingkat RT dan juga RW ini, Mas Feby. Ya, Mas Jaya, sebenarnya saya tidak ingin berandai-andai ya. Tapi sebenarnya kalau andai saja misalkan PPKM skala mikro ini sudah diberlakukan dari tahun lalu, mungkin sekarang kita sudah berbicara hal yang berbeda. Mungkin kita sekarang sudah jauh lebih baik dari kondisi yang sekarang kita hadapi. Karena sebenarnya kalau kita bicara tentang pembatasan pergerakan penduduk itu tidak akan efektif kalau ternyata penduduk itu, masyarakat itu masih bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya katakanlah tadi ada zona hijau, merah, kuning, orange, dan sebagainya. Tapi kalau ternyata orang itu masih bisa bergerak bebas, maka kita tidak bisa. Ya tracing itu akan jadi sangat sulit. Ya, apalagi kalau misalkan di Australia menggunakan aplikasi dari handphone, yang lalu dia menggunakan semacam Bluetooth ya. Jadi dia bisa melihat pergerakan manusia itu kemana saja. Jadi kalau misalkan ternyata ada satu orang terkena COVID-19, maka dia bisa men-trace orang ini kemana saja, ke toko apa, ke rumah makan apa, dan sebagainya. Sehingga akhirnya dia bisa melihat orang-orang mana saja yang pada saat itu bersamaan dengan orang yang tadi terkena. Nah di Indonesia kita belum sampai kepada menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga dasarnya adalah kejujuran. Ya kejujuran dari masyarakat juga ya, dan kontak tracing itu ketika misalkan ada kasus baru itu harus disampaikan. Ada kasus baru si A, si B, si C, dan si A itu ternyata dalam beberapa hari kemarin itu ke toko A, toko B, toko C, dan seterusnya. Lalu nanti disampaikan ketika Anda berada di toko A pada jam yang sama, mohon melakukan tes ya. Dan tes itu harus ditanggung oleh pemerintah.
gitu. Sehingga akhirnya itu ada contact tracing information-nya, sehingga akhirnya orang bisa paham bahwa oh ternyata saya beresiko loh. Kalau nggak salah kemarin saya ke restoran A karena ternyata si A itu terkena COVID-19. Nah, kalau saya melihat ya, saya secara rapid aja, random. Saya melihat masyarakat di Indonesia itu akhirnya jadi takut kalau dites. Ya, beberapa ya, katakan karena saya melihat dari beberapa orang-orang saja. Jadi katakan kalau misalkan, oh ternyata si A itu positif. Misalkan atasan saya positif, saya perlu dites atau enggak ya? Nah akhirnya mungkin dia akan mengatakan kayaknya enggak kok, saya nggak ketemu sama dia. Tapi bukan ada pemikiran untuk mengatakan bahwa oh saya harus tes. Ya ketika tes itu juga harus dengan ketika dia sudah ketemu dengan keluarganya, artinya keluarganya juga harus ikut dites. Maka sebenarnya ketika kalau kita bicara tentang di Indonesia itu kita harus meningkatkan yang namanya testing rate capacity. Nah testing rate capacity ini akan meningkat kalau misalkan kontak tracing-nya itu baik. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya pikir di Indonesia perlu diperbaiki dan dengan PPKM skala mikro ini kan katanya akan dibentuk semacam posko dan sebagainya. Sebenarnya kita tidak terlalu Indonesia. Saya bukannya negatif ya, Mas ya atau Mbak ya. Jadi Indonesia itu jangan terlalu sering selebrasi. Selebrasi itu dalam arti pembentukan satgas, posko dan seterusnya. Mungkin oke lah. Itu suatu hal yang memang diperlukan, tapi yang penting adalah kerjanya. Ya, kita juga jangan terjebak kepada istilah-istilah. Dulu ada PSBB, sekarang PPKM, sekarang PPKM mikro dan seterusnya. Jadi masyarakat itu menjadi bingung akhirnya. Nah ini yang akhirnya sebenarnya perlu kita memberikan penjelasan kepada masyarakat apa konsekuensi Anda yang berada di lingkungan tersebut ketika PPKM mikro itu sudah diberlakukan. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan ini harus jelas sejelas-jelasnya, ya. Karena akan ada konsekuensi hukumnya, Mas ya. Ada konsekuensi hukumnya kalau melanggar itu, maka akan mendapatkan hukuman dan sebagainya. Demikian, Mas. Melacak dari pergerakan masyarakat diakui bahwa Indonesia tidak memiliki aplikasi yang cukup canggih begitu ya. Tapi di sisi lain juga untuk melacak kejujuran masyarakat mereka adalah penyintas COVID-19 juga akan sangat sulit. Poin pentingnya adalah apakah herd immunity ini bisa terbentuk tanpa harus memvaksinasi semua warga di Indonesia? Ya, jadi yang tadi saya sudah sampaikan bahwa kita masih belum tahu secara teori ya, secara riset berapa persentase masyarakat yang diperlukan untuk tercapainya herd immunity. Kalau tadi saya sudah sampaikan kalau polio butuh 80% saja, campak butuh 95%. Jadi lebih tinggi dari polio karena memang menularnya jauh lebih cepat daripada polio. Nah, kalau kita bicara tentang COVID-19 ini, sejauh yang saya pahami, belum ada artikel yang membahas itu. Jadi belum ada teori yang yang mengatakan bahwa kita memerlukan 80%, 85% dan seterusnya. Kalau kita bicara social distancing untuk menurunkan kasus atau flatten the curve kalau bahasa kerennya gitu ya, kita bagaimana menurunkan kasus itu adalah membutuhkan 80% dari seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk patuh terhadap protokol kesehatan. 80%. Nah, Indonesia kan mengatakan kita kan total populasi ada 270 juta. Lalu Menkes mengatakan ada sekitar 100, kalau koreksi saya kalau salah, sekitar 180-an juta yang akan divaksinasi. Maka itu sudah lebih dari 2/3 ya, 2/3. Secara hitung-hitungan kasar, ya moga-moga ini bisa membentuk yang namanya herd immunity. Ya, tapi lagi-lagi kita masih belum bisa menentukan berapa persentase yang diperlukan untuk akhirnya kita membentuk herd immunity dalam kasus COVID-19 ini, karena memang ini adalah penyakit yang sangat baru. Kalau saya melihat di Australia, karena memang kebetulan saya mengikuti juga berita yang ada di sini, mereka akan melakukan vaksinasi kepada seluruh penduduk yang ada di Australia, termasuk warga negara non Australia yang ada di Australia. Jadi sekitar 95% lebih. Jadi dia melihat ini sebagai sangat infeksius, apalagi kalau kita bicara adanya strain baru ya, ada UK strain, ada Afrika Selatan strain, ada Nigeria strain dan seterusnya. Ini akan bisa berubah juga nanti sistem vaksinasi yang dipakai, karena
bisa jadi ada strain virus yang baru. Nah ini yang tentunya saya tidak ingin menyebarkan mematahkan optimisme dari masyarakat Indonesia. Cuman yang pasti bahwa dengan adanya vaksinasi ini kita berharap bahwa ini bisa tercapai dengan baik. Tapi yang sangat penting adalah bahwa vaksinasi itu vaksinasi kita disuntik, tapi juga yang perlu dilakukan, dan ini sering saya sampaikan, kita juga perlu memvaksin pikiran kita. Jadi masyarakat Indonesia itu harus memiliki kekebalan tidak hanya imunitasnya saja dari antibodinya, tapi dia juga harus memiliki common sense. Jadi ketika dia sakit di rumah saja. Kalau tidak terlalu perlu ketemu orang, di rumah saja. Jadi hal seperti ini sangat diperlukan. Jadi jangan lantas mengatakan bahwa kalau saya sudah divaksin, saya bisa bebas kemana saja. Karena ternyata toh orang yang divaksinasi itu ternyata dia bisa saja masih menularkan virus, walaupun dia tidak tertular, tapi dia bisa masih bisa menularkan virus itu. Demikian Mbak. Istilah baru juga dari Mas Feby ya. Mas Feby, terima kasih banyak. Mas Feby Dwi Rahmadi sudah memberikan pandangan di sore hari ini dan bergabung bersama dengan Televisi Republik Indonesia. Mas Feby Dwi Rahmadi, epidemiolog Griffith University sudah bergabung. Terima kasih Mas Feby, sehat-sehat selalu. Terima kasih sama-sama.